Halo, perkenalkan nama saya Agnes Fortuna dengan NIM 2007034805 dari Prodi TPK kelas A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai proses pembuatan ClO2. Sebelum kita masuk pada proses pembuatannya, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ClO2. Klorin dioksida atau ClO2 merupakan senyawa kimia yang memiliki formula ClO2 dan juga merupakan gas berwarna kuning hingga berwarna kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. ClO2 merupakan agen pengoksidasi yang dapat mentransfer oksigen ke berbagai substrat dan tidak terhidrolisis ketika memasuki air. ClO2 ini banyak digunakan pada proses pemutihan di industri pulp dan kertas dan juga di industri pengolahan air. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui struktur dari ClO2 atau klorin dioksida. Pertama, klorin dioksida dibentuk oleh penyatuan atom klor dengan dua atom oksigen. Lalu, ikatan klor dengan masing-masing oksigen bersifat kovalen dan berlipat ganda. Klorin dalam senyawa ini memiliki valensi 4. Klorin dioksida memiliki struktur simetris dan miring karena memiliki elektron bebas, artinya mereka tidak terikat dengan atom lain manapun. Dapat kita lihat dalam gambar struktur ClO2 dalam 3 dimensi. Pada yang berwarna hijau merupakan klorin dan merah adalah oksigen. ClO2 ini biasanya digunakan dalam industri pulp dan kertas pada proses bleaching atau kita sering mengenalnya dengan proses pemutihan. Namun, proses pembuatan bahan kimia ini merupakan proses pembuatan yang terintegrasi. Apakah teman-teman mengetahui apa yang dimaksud dengan proses pembuatan yang terintegrasi tersebut? Silahkan disimak videonya ya. Nah, pada diagram yang tersaji menggambarkan integrated ClO2, di mana pada diagram ini dapat dilihat bahwa sodium klorat atau NaClO3 diproduksi dengan menggunakan arus listrik melalui larutan garam. Garam yang dimaksud di sini adalah garam yang merupakan produk samping dari produksi ClO2. Nah, produksi sodium klorat ini akan menghasilkan produk samping, yaitu gas hidrogen. Selanjutnya, gas hidrogen tersebut akan digunakan pada produksi asam klorida atau HCl, di mana dilakukan pembakaran gas hidrogen dengan klorin yang berasal dari chlor-alkali plant. Nah, itulah yang dimaksud dari pembuatan bahan kimia yang terintegrated. Nah, untuk pembuatan di klorin dioksida plant itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada sodium chloride production, yang kedua hydrochloric acid production, dan yang ketiga klorin dioksida production. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sodium chloride production. Pada proses ini menggunakan chlor transformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus aradisi ke elektrolyzer, menggunakan catonic protection unit yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan mensuplai arus kecil ke elektrolyzer ketika chloride transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan likor. Klorat yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari ClO2 area menuju klorat reaktor. Fungsi dari klorat reaktor sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadi elektrolisis. Lalu, cairan reaktor mengalir dari klorat reaktor melalui electrolyte cooler. Fungsi dari electrolyte cooler yaitu untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh sel dalam arus listrik. Kemudian, cairan menuju ke dalam sel-sel elektrolyzer. Fungsi elektrolyzer pada proses ini untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium klorat, gas hidrogen, dan cairan naik dari sel ke digasifier. Fungsi dari digasifier ini
gas hidrogen dari cairan yang diproduksi dalam sel, lalu cairan mengalir turun dari degasifier ke reaktor untuk menyelesaikan reaksi. Lalu, strong chloride yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong chloride feed tank. Kemudian, strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke ClO2 area. Hidrogen mengalir dari chloride reaktor menuju HCl synthesis unit atau ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Natrium chloride diproduksi dengan melewatkan arus listrik melalui larutan garam. Garam untuk reaksi ini adalah produk sampingan dari produksi klorin dioksida. Produk sampingan dari reaksi produksi natrium chloride adalah gas hidrogen. Garam dan air masuk ke dalam elektrolizer dengan natrium chloride lemah. Itu dielektrolisis di ruang sel yang terdiri dari dua baris masing-masing 15 sel. Reaktor chloride memungkinkan reaksi selesai. Chloride lemah dan cairan lain yang reaksinya tidak sempurna dikirim kembali ke elektrolizer melalui pendingin elektrolit. Kemudian, gas hidrogen lolos melalui degasifier dan dikirim ke unit sintesis asam klorida, dan sisanya dikirim ke scrubber hidrogen dan dibuang ke atmosfer. Chloride kuat mengalir dari reaktor melalui reaktor meluap ke tangki umpan chloride kuat. Nitrogen secara otomatis dimasukkan ke dalam degasifier untuk membersihkan hidrogen karena campuran hidrogen dan oksigen yang bersifat eksplosif. Kedua, ada hydrochloric acid production. Asam klorida diproduksi dengan membakar klorin dan hidrogen bersama-sama. Hidrogen diperoleh sebagai produk sampingan dari ruang sel natrium chloride. Klorin yang digunakan adalah campuran klorin lemah, liquefied tail gas, dan klorin kuat. Hidrogen dari reaktor, sodium chloride dan chlor-alkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Fungsi dari hidrogen cooler adalah untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air berlebih. Nah, klorin yang merupakan campuran dari weak klorin yang berasal dari klorin dioxide absorber serta strong klorin dan gas buang yang berasal dari chlor-alkali plant mengalir ke HCl synthesis unit, di mana fungsi dari HCl synthesis unit ini untuk menghasilkan HCl dengan membakar klorin dan hidrogen. Fungsi lainnya untuk menyerap gas ke dalam air yang terdemineralisasi sehingga membentuk larutan HCl. Demineralized water masuk melalui tail gas scrubber lalu mengalir ke HCl synthesis unit. Fungsi dari tail gas scrubber adalah untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit. Kemudian gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dalam steam sebelum dilepaskan ke atmosfer. Uap dikondensasi dalam heat exchanger lalu HCl mengalir dari HCl synthesis unit menuju HCl storage tank untuk disimpan sementara sebelum digunakan. Pendingin hidrogen mendinginkan umpan hidrogen hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan kelebihan uap air. Unit sintesis asam klorida menghasilkan asam klorida dengan membakar klorin dan hidrogen dan menyerap gas ke dalam air demineralisasi dari larutan asam klorida 32%. Sumber scrubber gas akan menyerap sisa gas hidrogen klorida
konsentrasi unit sintesis asam klorida sebelum gas dilepaskan ke atmosfer. Dua tangki penyimpanan asam klorida mengumpulkan larutan asam klorida dari unit sintesis asam klorida dan menampung pasokan asam klorida untuk pabrik klorin dioksida, pabrik klor, alkali, dan pabrik. 3. Chlorine dioxide production. Strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke strong chloride cooler, lalu ke strong chloride filter ke generator. Fungsi dari strong chloride filter adalah untuk menghilangkan impurities dari strong chloride feed menuju generator. HCl dipompakan dari HCl chloride tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi antara sodium klorat dan hidroklorik acid berlangsung. Chloride filter. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran dari pit tank strong chloride menuju generator. 2. Generator ClO2, di mana di sini terjadi reaksi antara sodium klorat atau NaClO3 dan asam klorida atau HCl. Weak chloride evaporator. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan kelebihan air ClO2 absorber yang berfungsi untuk menyerap gas ClO2 dari generator dengan chill water untuk membentuk larutan ClO2. Nah, melalui pemaparan tadi, teman-teman tentunya sudah mengenal lebih jauh lagi mengenai ClO2. Tetapi, teman-teman perlu diingat, ClO2 ini memiliki bahaya. Jadi, kita harus tetap waspada dalam penggunaannya. Antara lain, bahaya ClO2 ialah uap ClO2 pekat dapat berpotensi untuk meledak. Kedua, jika terhirup dan tertelan, akan mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan sehingga dapat menyebabkan edema paru dan bronkitis kronis. 3. Menurut sumber yang dikonsultasikan, ClO2 tidak menyebabkan mutasi pada DNA atau menyebabkan kanker pada manusia. Jadi, kita harus berhati-hati dalam penggunaan ClO2. Baik, cukup sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.